Dengan perginya Kelvin ke kantor dan Liora yang mengantar Nata ke sekolahnya, rumah kembali sepi. Hanya menyisakan Areta dan Biina serta satpam di depan. "Apa kamu sedang tidak sehat, Nak Areta?" tanya Biina menelisik pandang ke Areta. Enggak kok, Bi," jawabnya tersenyum. "Kok Bibi perhatikan kamu jalannya agak susah. Apa ada bagian yang luka di sana?" Bola mata Areta bergerak ke kiri dan kanan. Ternyata ada yang memperhatikannya. Sialan, wanita tua itu pasti mencurigainya. Insting seorang wanita tua biasanya sangat kuat. Memang, bagian bawahnya nyeri. Wajar aja, bertahun-tahun dia tidak bermain. Dan boleh dibilang, tadi malam adalah permainan pertamanya setelah sekian lama. Tentu saja rasanya kembali sakit. "Bibi buatkan jamu ya, ini pertama kalinya kan?" Areta bergerak gelisah. Tatapan Biina berbeda, rasanya seperti menguliti dirinya. Biina beranjak dan memeriksa persediaan kunyit di rak bumbu dapur, mengambil beberapa dan mencucinya. "Biasanya kamu gak sakit kan kalau datang bulan? Berarti ini pertama kalinya ya? Bibi buatin jamu dulu." Areta menghela nafas lega. Ternyata Biina mengira karena efek datang bulan. Dia kira wanita tua itu mengetahuinya. "Tidak kok, Bi. Areta tadi sudah minum obat pereda nyeri kok," tukasnya sembari tersenyum. "Nggak apa-apa, jamu itu lebih alami, malah lebih mujarab loh, Ta." Biina mengupas kunyit luar kunyit dan memarut kunyit tersebut. "Kalau memang sakit, mending istirahat aja, Ta. Pasti Non Liora juga memakluminya." Enggak kok, Bi, selagi Areta masih bisa. Hehehe. Nanti juga itu kasih salep aja biar jalanmu gak terlalu kesakitan." Areta mengangguk mengiyakan, memperhatikan tangan cekatan Biina yang memeras kunyit tersebut. Sebenarnya dia tidak suka jamu, tapi demi menutupi kecurigaan Biina lebih jauh, mending ikuti saja sarannya. Masalah gak diminum atau enggaknya bisa belakangan. Areta mencuci pakaian dulu ya, Bi, izinnya." "Iya, tapi kalau memang masih sudah gak kuat, istirahat biar Bibi aja." Areta mengangguk, mengacungkan jari telunjuk dan jempolnya membentuk lingkaran kecil. Dia bergegas ke kamar mandi belakang, di mana di sana sudah menumpuk pakaian kotor dari seisi rumah. Ya, beginilah nasib jadi asisten rumah tangga. Pakaian kotor orang lain, dia juga yang harus membersihkannya. Sudut matanya menangkap pakaian Kelvin dan Liora yang bertumpuk jadi satu. Dia mendengus malas, mengambilnya kasar dan meletakkan di mesin cuci. Teringat suara yang didengarnya tadi malam, membuatnya semakin kesal. Sembari memasukkan pakaian-pakaian kotor itu di mesin cuci, pikiran kotornya mengembara, menyusun rencana buruk dalam otaknya. Hidup bahagia? Jangan mimpi. Sebentar lagi permainan akan dimulai. Perempuan sialan, liciknya. Dia menekan tombol cuci pada mesin cuci, menunggu hingga mesin itu bekerja sendiri. Sesekali dia meringis karena perih.
Di kantornya, Kelvin menimang-nimang pena di tangannya, melamun, padahal ada Vino di depannya. Dia memberikan berkas mengenai proyek mall kemarin, juga menjelaskan hal-hal terkait dalam dokumen tersebut. Namun hingga penjelasannya selesai, Kelvin tidak bereaksi. Dan lihatlah, Kelvin seperti sedang bernaung di dunianya sendiri. Sesekali dia mengerutkan dahinya, kadang senyum-senyum sendiri, gak jelas banget. Kadang dia mengetuk-ngetukkan pena di meja. 5 menit lebih Vino didiamkan oleh Kelvin. Dia mulai jengah dengan tingkah suami mantan pacarnya itu. Maaf pak, adakah hal lain yang harus saya kerjakan? Kelvin tersentak dari lamunannya. Hah? Apa? Oh, iya. Kelvin meraih berkas tersebut dan melihat-lihatnya sebentar. Sial, bisa-bisanya dia melamun di hadapan mantan pacar istrinya itu, membuat wibawanya jatuh seketika. Kelvin pasang wajah coolnya, seakan tidak ada sesuatu yang terjadi. Stay cool, Kelvin. Dia manggut-manggut setelah beberapa saat. Bagus. Lalu bagaimana dengan kontraktornya? Mereka menyetujui menggarap proyeknya kan? Iya pak, mereka hanya tinggal menunggu perintah dari bapak. Baiklah, nanti saya sendiri yang akan menghubungi mereka. Sekarang kamu bisa kembali ke ruanganmu. Baik pak, terima kasih. Vino menunduk dan beranjak keluar. Melihat punggung pria itu hilang dari pandangannya, Kelvin membuang nafas pelan, kembali ke hal yang membuatnya penasaran hingga melamun tadi. Kenapa aku rasa Liora hamil ya? Tapi dia nggak ngalamin yang kata orang-orang itu. Apa namanya? Ya ngidam. Dia baik-baik aja. Aku juga pikirnya. Aish, padahal aku sudah punya anak satu. Tapi tetap aja hal seperti itu nggak tahu. Kelvin memainkan jemarinya di ponsel. Daripada penasaran, mendingan cari tahu lewat Google. Siapa tahu. Tunggu. Bukannya ada yang lebih akurat? Seseorang yang tentunya berpengalaman. Kenapa enggak? Tanya aja ya. Jarinya beralih menekan hal lain, menghubungi seseorang yang bisa ditanyai hal tersebut. Terdengar dering tunggu dari sana. Beberapa saat kemudian terdengar sautan dari seberang. Kenapa Vin? Tumben banget ngubungin papa. Ya, Kelvin justru menelpon Pak Agra, papanya. Lelaki yang tentunya bisa dia tanyai hal privasi seperti ini. Pria tampan itu nyengir, meski kenyataannya papanya juga gak bakalan melihat kalau dia nyengir. Itu Kelvin mau tanya pak, tapi jangan diledek ya. Moodnya seketika berubah seperti anak muda. Di hadapan papanya, seringkali seorang anak laki-laki akan menunjukkan sisi rapuhnya. Begitu juga dengan Kelvin. Dia masih tetap seorang anak di mata papanya. Jadi terkadang sifatnya masih nampak. Tergantung dong, memang ada apa? Jangan-jangan masalah ranjang ini kayaknya. Ke papanya dari seberang sana. Kelvin mendengus, tapi kenapa tepat sekali? Dasar insting seorang ayah. Dulu waktu mama mengandung Kelvin, mama kayak gimana pak? Ya kagak gimana lah. Paling cuma perutnya yang makin gede, jadi susah tuh buat dipeluk. Hahaha. Pak serius, decaknya mulai kesal. Dia sedang tidak ingin dibercandai saat ini. Tawa papanya seketika terhenti. Tahu saja putranya sedang mood swing. Mama ngidam gak pak? Lanjutnya. Enggak, malahan papa yang ngidam.
mamamu mah masih bergerak bebas, seolah nggak ada beban. Papa yang teler. Kelvin mengernyitkan dahinya. Bisa ya, Pak? Ya bisa lah, nggak ingat. Kamu dulu juga pernah sakit nggak jelas kan sebelum ada Nata? Kemungkinan kamu juga yang ngidam. Bener juga, dia pernah teler berhari-hari. Tubuhnya lemas dan muntah berkali-kali. Apalagi jika mencium bau menyengat, refleks perutnya seperti diaduk-aduk. Tapi untuk saat ini tidak ada yang merasakan seperti itu, baik dirinya maupun Liora. Jangan-jangan cuma asumsinya semata, karena sudah sangat menginginkan kehadiran seorang baby lagi. Oh gitu ya Pak. Ya sudahlah. Memang kenapa? Istrimu hamil? Gak tahu sih Pak, tapi gak ada yang ngerasain ngidam tuh. Berarti cuma pikiran Kelvin aja. Pak, dulu Papa pas Mama hamil pernah ngelakuin itu enggak? Ya pernah lah, justru disuruh sama dokternya biar lancar jalannya. Kenapa? Khawatir kalau istrimu hamil gak dapet jatah. Kekeh papanya dari seberang sana. Ya enggak lah Pak. Terus ada yang beda enggak Pak? Maksudnya pas masukin itu kerasa ada yang mengganjal nggak? Gimana ya? Papa lupa-lupa ingat. Soalnya udah lama juga. Plus anak papa kan cuma kamu. Kelvin diam. Sedikit kecewa tentu saja. Dia kan menelpon papanya. Membuang rasa malu demi mendapatkan info itu. Tapi sepertinya sia-sia. Atau mendingan beli tes pack aja biar jelas, periksa sendiri, nanti kalau positif baru ke dokter. Iya Pak, nanti Kelvin mampir ke apotik. Bagaimana perusahaan? Lancar kan? Katanya kamu buat proyek baru. Iya Pak, dan sekarang tinggal merampungkan aja. Syukurlah, seharusnya memang seperti itu anak papa. Mereka mengobrolkan hal lain setelahnya. Kelvin tak lupa, dia mampir ke apotik dalam perjalanan pulang. Jujur, dia masih sangat penasaran. Semoga aja hasilnya tidak mengecewakan. Dalam perjalanan pulang, dia sudah membayangkan, andai aja benar apa yang difikirkannya, betapa bahagianya dia. Dia sudah kehilangan momen bersama masa kecil Nata. Dan kalau saat ini positif, dia berjanji akan memanjakan Liora. Dia ingin merasakan merawat ibu hamil yang katanya akan lebih sensitif itu. Rasanya tidak sabar melihat hasilnya. Akhirnya 25 menit kemudian sampai juga dia di rumah. Wajah sumringahnya menutupi rasa lelahnya, membawa tasnya dengan riang. Juga tes pack yang tergenggam di tangan kanannya. Dia melangkah masuk ke rumahnya. Rautnya berubah heran. Tumben sepi. Biasanya Nata dan Liora akan menyambutnya di ruang depan. Tapi ini sepi sekali. Areta dan Biina pun tak ada suaranya. Kelvin menaiki tangga rumahnya satu persatu. Namun belum sampai dia membuka kenop pintu kamar Liora, suara memanggilnya. Ta, kok sepi? Yang lain mana? Areta tak menjawab. Sorot matanya menatap sendu pada Kelvin. Dia berjalan dengan pandangan tak teralihkan. Ta, kenapa? Sakit? Tanya Kelvin heran. Sampai di depannya Areta justru tertunduk dan menangis. Kamu kena, Vin, kamu lupa. Ini aku, Gisel. Dek, tes packnya jatuh ke lantai. Kamu? Haha, jangan bercanda Ta. Apa yang kamu katakan? Kamu gak serius kan sama ucapanmu? Kelvin tertawa canggung dan bingung. Gisel, Areta bercanda.
Bagaimana mungkin dia Giselle? Giselle sudah pergi. Aretha menggeleng, melangkah mendekat ke Kelvin, menyentuh lengan pria itu. Bulir bening mengalir sejak dia mengatakan pengakuan tersebut. Aku tidak bercanda, Vin. Aku memang Giselle, wanitamu dulu. Kelvin menggeleng. Gak mungkin. Giselle sudah meninggal. Dia sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana bisa kamu mengaku-ngaku jadi dia? Hah? Giselle juga wajahnya tidak seperti kamu. Jangan mengada-ngada. Aku masih hidup. Siapa yang mengatakan padamu kalau aku sudah meninggal? Andreka atau Kim? Bagaimana kamu tahu mereka? Karena aku ini Giselle. Harus dengan cara apa agar kamu percaya, Vin? Wajahku memang berubah dan itu gara-gara pria brengsek itu. Aretha menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Kelvin sendiri tertegun, tubuhnya melemas. Kenyataan apa lagi ini? Tiba-tiba dan mengejutkan seperti ini. Andre merusak wajahku. Aku pergi ke Singapura dengan uang yang berhasil aku selamatkan. Di sana aku operasi wajah karena wajahku hampir tidak bisa dikenali lagi. Aku inginnya juga wajahku yang lama, tapi dokter di sana menyerah karena wajahku yang sangat rusak. Aku pikir meski wajahku berubah, kamu tetap akan mengenaliku. Tapi kamu bahkan tidak pernah merasakannya. Aku cukup sabar selama ini, Vin. Aku harap suatu saat kamu akan menyadarinya. Tapi aku salah. Kamu justru menyukai wanita lain. Aku juga sebenarnya sangat sakit hati. Tapi aku bisa apa? Aku cuma masa lalumu. Tapi perasaan itu makin tak bisa kutahan. Aku gak kuat menahannya, Vin. Dan ternyata tetap saja kamu gak mengakuinya. Aku harus apa untuk membuatmu percaya? Tangis Aretha. Jauh dalam lubuk hati, Kelvin merasakan sakit. Tapi dia tidak mampu berbuat apapun. Jujur dari awal memang dia merasakan ada yang aneh pada Aretha. Tapi dia Giselle. Sulit dipercaya bukan? Wanita yang bahkan dia ketahui telah meninggal itu tiba-tiba muncul. Kelvin lemas memijat pelipis kanannya yang mendadak sakit. Aretha kini jatuh terduduk di hadapannya, terisak dengan kalut. Pengakuannya menimbulkan rasa sakit pada hatinya sendiri. Bagaimana rasanya saat seseorang yang kau cintai bahkan menganggapmu telah mati? Sakit bukan? Dan justru saat kau kembali, dia tidak lagi mempercayaimu. Sakit beribu kali lebih sakit daripada ditusuk sembilu. Kelvin masih bergeming. Dia tetap pada posisinya tanpa bergerak sedikit pun. Dia tidak ingin percaya, tapi hati kecilnya mengatakan hal lain. Sebuah perasaan tak ketara yang menyesakkan dalam dadanya. Aku bisa ceritakan tentang kita di masa lalu, Vin. Jika itu bisa membuatmu percaya padaku. Awal pertemuan kita, hubungan kisah cinta kita, juga malam di mana Andre menculikku. Aku bisa menceritakan itu, asal bisa meyakinkanmu padaku. Kelvin menggeleng, menarik nafas panjang. Maaf Ta, aku butuh waktu untuk mempercayaimu. Semua ini rasanya mustahil. Maaf, ucap Kelvin. Dia kembali melangkah hendak membuka pintu kamar. Namun sebuah tangan melingkar memeluknya dari belakang. Maaf, izinkan aku memelukmu. Yang mungkin ini bisa menjadi yang terakhir kali. Aku merindukanmu sangat. Tapi sepertinya rindu ini hanya aku yang merasakannya sendiri. Maaf. Kelvin melepas tangan Aretha dari perutnya dan melanjutkan langkahnya.
Dia melangkah gontai, meletakkan tas di atas meja, melepas jasnya dengan mata tak lepas dari wanita yang berbaring lelap di ranjang. Desahnya dengan lirih. Pelan dia menghampiri istrinya yang terlelap, duduk di pinggir ranjang, pandangannya tidak teralih. Dia singkirkan helai rambut yang menutupi wajah Liora, mendekatkan wajahnya dan mengecuplah madahi wanitanya. Sang wanita menggeliat pelan dalam tidurnya, terganggu dengan aktivitas di luar mimpinya. Kenapa dia harus datang kembali di saat aku sudah mempunyai yang lain? Aku harus bagaimana? Ra, aku merindukan dia, tapi aku juga memilikimu. Kelvin terdiam, tangannya bergerak-gerak ringan membelai wajah wanita yang sedang terlelap itu. Jika benar Aretha itu Giselle, apa yang harus aku lakukan? Aku takut menyakiti kalian. Aku takut jika pada akhirnya ada salah satu dari kalian yang akan tersakiti. Kamu istriku, selamanya istriku. Tapi Giselle... Kelvin menghela nafas pelan. Aku juga mencintainya. Dia wanita yang pertama kali mengetuk pintu hatiku. Terlalu banyak kenangan yang terukir bersamanya. Dan melihat dia kembali lagi, aku senang. Tapi itu tidak mungkin kan? Jahat bukan jika aku memilih dia, benar-benar meninggal saja. Katakan, Ra, apa yang harus aku lakukan di situasi ini? Tentu saja, Liora tidak akan membalasnya. Dia tidur lelap sekali, tak sadar jika tetes air mata pria itu mengenai pipinya. Lelah dengan pikirannya sendiri, Kelvin pun membaringkan tubuhnya di samping Liora, memeluk erat wanita itu dengan sejuta pikiran yang menelusup dalam kepalanya. Aku mencintaimu. Kelvin mengeratkan pelukannya dan beranjak menuju mimpinya. Berharap besok keadaan baik-baik aja. Berharap Aretha hanya salah bicara. Meski rasanya itu mustahil. Sial, kenapa dia tidak mempercayaiku? Percuma sekali aku nangis-nangis di hadapannya tadi. Rutuk Aretha. Dia menghempaskan kasar pantatnya di ranjang, menggigit jemarinya dan mata bergerak ke kanan dan ke kiri, berpikir, apa aku kurang meyakinkan? Kenapa dia seolah tidak tergerak? Apa wanita bodoh itu berhasil merasuki Kelvin? Sial, aku pikir dia masih mencintai Giselle. Nyatanya bullshit, dasar pria. Saat dia berhasil menemukan pengganti, begitu mudah melupakan orang yang dicintainya. Lalu, aku harus apa? Kalau dia saja tidak peduli dengan kehadiran Giselle lagi. Menyebalkan, omelnya. Percuma, padahal dia tadi sudah memberikan obat tidur pada penghuni rumah untuk membuat mereka lelap demi melancarkan aksinya, tapi malah reaksi Kelvin di luar perkiraannya. Sial, kalau sudah begini, aku harus bagaimana? Mengembalikan wajah yang dulu? Itu sangat tidak mungkin. Kenapa tidak dari dulu saja aku mengakuinya? Pasti sikap Kelvin tidak akan seperti ini. Aretha menghempaskan tubuhnya di ranjang. Tidak, bukan Aretha namanya kalau sampai menyerah begitu saja. Akan kupastikan untuk menumbuhkan perasaan Kelvin pada Giselle. Enak aja, hanya gara-gara wanita itu dia berubah. Lihat aja, aku gak akan nyerah gitu aja. Sekalinya Kelvin milikku, selamanya akan jadi milikku, tegasnya. Aretha menyeringai licik. Satu cara gagal, masih ada beribu cara lain untuk menjeratnya. Sepertinya otaknya itu memang terdesain untuk berpikir licik. Dia menekan sebuah nomor,
Tak butuh lama langsung diangkat dari seberang. Kenapa? Areta tersenyum. Jutek sekali jawaban dari seberang. Kau masih mengharapkan Liora bukan? Pasti. Tapi tidak lagi dengan caramu. Menyebalkan. Areta terkekeh. Benarkah? Kau yakin? Padahal aku punya cara ampuh loh untuk membuat kalian saling mendapatkan keuntungan. Apa itu? Cepat katakan. Areta mengatakan rencananya. Apa? Gila? No. Bagaimana ya? Tapi aku rasa itu cara yang tepat. Pikirkan sekali lagi. Aku butuh jawabanmu. Klik. Panggilan pun diputus. Areta menatap layar ponselnya dengan menyeringai. Dasar keras kepala. Aku pastikan kau akan menghubungiku lagi. Dengusnya dengan kesal, melempar sembarangan ponselnya. Bersambung.